Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bismillahi bi'aunillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan. Di sini para sesepuh saya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya hanya kenal sementara Abah Haji Dasuki selaku pembina dan guru saya, murabbi saya Ustadz Amin, dan tentu juga seluruh pengurus Masjid Al-Qudus, sedaya jamaah Masjid Al-Qudus. Nggih, muga-muga enjang menika jenengan sampun adus kabeh sing rawuh tak dongake muga-muga urusane mulus nggih. Serah teng kene Gusti Allah, masalah kula jenengan kersane Allah ingkang ngurus. Ngoten nggih. Wis ora usah ngurus liya-liyane, ora usah mikir sapa meninggale Vanessa Angel apa itu. Yes, muga-muga kula jenengan selamat kabeh nggih. Sehat walafiat kabeh nggih. Enggak usah terlalu dibesar-besarkan. Ya, memang ajalnya seperti itu. Kalau jenengan karena bagaimanapun beliau seorang muslimah, doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Ya, itu aja, ndak usah mikir sing jogete ngene, sing lagune ngene, ndak usah. Ndak usah dipikir mistik-mistiknya, nggak usah. Nggih. Karena kadang-kadang mayoritas bangsa Indonesia niki ironis. Katanya mayoritas muslim tapi nek ana ulama kiai sedo meninggal biasa-biasa saja. Tapi non artis yang meninggal itu hebohnya luar biasa. Makanya termasuk kula ngeten iki golongane duka artis napa-napa niki. Jamaah sekalian, saya bersyukur saged diberikan panjang umur, saged silaturahmi panjenengan. Nggih, muga-muga kanthi bersyukur iki jenengan dipun tambahi tambah makmur nggih. Nasibnya semakin mujur nggih. Insyaallah oleh barokah hidup ngantos benjang teng ahlil kubur. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mudah-mudahan pertemuan ini, di mana pertemuan ini adalah pertemuan yang pertama kali sejak adanya Mbak Corona. Nah, jenengan maringi nami Corona, kalau di Jawa Tengah namanya Konora. Napa kok Konora? Konora ngaji, konora jamaah, konora kerja, konora sekolah. Ya, dan yang sangat saya terharu sing kula jenengan kedah merenung sejenak itu adalah napa nggih corona kejadiannya 2020. Lu sebutannya kok COVID-19 itu loh. Gitu. Harusnya kan COVID-20 kan, Pak. Itu sebetulnya solusi itu. Jadi COVID itu COVID. C itu cerah ceria setiap saat bagaikan reksona. Jadi hadapi semua musibah masalah ini dengan wales mawon, ndak usah terlalu panik. Nggih. Nggih, tetap usaha maksimal. Usaha maksimal, berdoa optimal, bertawakal secara total. Ngoten mawon wajibe kula jenengan. Nggih, itu. Terus olahraga ya semampunya, ya secukupnya. Kangge sing nem-nem kados akhi siapa putranya Pak Amin ini, ya monggo futsal, sepak bola silahkan. Nek kaya kula jenengan sing tuwek-tuwek ngene aja sepak bola, mreteli. Terus V, vitamin seimbang. I, iman dikuatkan, imun dijaga. Ikhlas dibingkai dalam hidup kita. Betul. Terus D itu doa. Makanya di dalam doa itu ya
itu mengandung 19. Ternyata 19 itu huruf yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah, dan atas nama Allah, kula jenengan taqarrub ilallah, muga-muga corona segera dihilangkan oleh Allah. Nggih. Baik jamaah sekalian, karena waktunya terbatas, membahas masalah Maulid Nabi ini sebetulnya sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat luas ketika kula jenengan ingin mengkajinya. Karena ada beberapa hal yang menjadi bahan yang kita bahas ini. Yang pertama mengenai latar belakang, ya, kenapa mengadakan Maulid Nabi. Kemudian intinya, substansinya Maulid Nabi itu apa? Oleh-olehnya Maulid Nabi itu apa? Itu kula jenengan harus bisa benar-benar merenungi, sehingga setelah peringatan Maulid Nabi ini kula jenengan jangan stagnan di dalam kita mengikuti sunnah Nabi atau menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Maulid Nabi itu memang tidak ada satu hadis pun tidak ada yang membicarakan masalah Maulid Nabi. Ya. Dan kalau toh ada itu mungkin ya hadisnya dipertanyakan. Dan lalu kenapa ada tradisi Maulid Nabi, terutama di Indonesia dan negara-negara sekitar kita? Itu harus menjadi bahan pertimbangan kula jenengan. Kalau toh mengadakan Maulid Nabi, yang pertama tujuannya litasyakur, ya, syukran lillah, ya, syukur kepada Allah. Karena Allah berkenan menurunkan seorang utusan manusia pilihan yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari diri kita sendiri, bahasanya mudah dicerna, harisun alaikum, azizun ma'anitum itu kan. Beliau merasa berat terhadap beban-beban kula jenengan. Ya. Sangat berharap agar kula jenengan benar-benar sebagai orang yang beriman. Itu Rasulullah. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ya, Maha penyayang, pengampun, ya. Itu Rasulullah. Itulah jamaah sekalian, maka kita mensyukuri adanya lahirnya seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dianalogikan barangkali Bapak Ibu nggih, para yai kula jenengan itu menganalogikan nek anak putu kula jenengan kan diulang tahuni gitu. Lah barangkali itu. Lah anak kula jenengan sing dereng karuan api eleke mawon diulang tahuni kan kadang-kadang malah dinyanyekno. Panjang umurnya, panjang rambutnya, panjang hidungnya, panjang udelnya, ngene ya. Happy birthday to you, mari nangis. Malam minggu mati lampu, digodain hantu kayak gitu. Tiup lilinnya, padahal itu enggak ada syariatnya. Direwangi kados ngoten niku. Lah dianalogikan itulah maka Rasulullah diperingati hari lahirnya dalam rangka litasyakur. Sing nomor kalih lima arifati Rasulillah. Nggih. Lima arifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbicara masalah ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul iki tegene Rasmul Bayan panjang lebar Bapak Ibu. Jadi ma'rifatur rasul itu ya menyangkut masalah hajatul insan ilar rasul, ya. Betapa kebutuhan kula jenengan terhadap seorang rasul itu. Kemudian ta'rifur rasul, definisi rasul itu apa kan ngoten. Nggih. Jangan sampai ada kemudian rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu gitu. Seperti itu. Ar-rasul, ar-rajul mustafa, al-mursalu minallah, birrisalah ilan nas. Jadi rasul itu definisinya adalah seseorang yang memang dipilih Allah, tidak sembarangan. Ya. Al-mursalu yang diutus minallah, ya, yang diutus dari Allah Subhanahu wa taala, membawa mandat SK dari Allah, birrisalati ilan nas, dengan membawa risalah yang disampaikan kepada seluruh
manusia. Nah niku nek dijabarke mengke gak mari-mari. Padahal waktune mek 30 menit ya Ustaz ya. 45. Ojo suwe-suwe rek. Lebih cepat lebih baik. Nggih. Kemudian makanatur rasul ya. Eksistensi seorang rasul. Dan juga kita bicarakan sifatur rasul ya. Jadi Maulid Nabi itu harus berisi tentang itu. Dan termasuk sifatur rasul, karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sering saya matur, sifatnya Kanjeng Nabi itu ya dilakukan para wali dulu kita itu. Yang namanya gundul-gundul pacul itu, Pak. Gundul-gundul pacul gembelengan, ya kan? Nyunggi-nyunggi wakul gembelengan, wakul glembang segane dadi saratan. Nggih. Niku filosofinya sangat luar biasa. Kenapa kok pacul kok gak gundul-gundul linggis kok gak ngono? Atau gundul arit gitu. Loh, pacul itu papat aja sampai ucul. Karakternya Rasulullah minimal 4 sifatnya Rasulullah ini harus kita terapkan di dalam hidup dan kehidupan kita, baik dalam konteks kita sebagai individu, di dalam rumah tangga maupun bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Banjirnya korupsi itu ya karena tidak adanya sidik itu. Ya. Makanya sidik itu kalau diterjemahkan kula jenengan tidak boleh ada dusta di antara kita. Dan sidik, amanah, tabligh, fatonah dan seterusnya itu. Oke, itu sifatur rasul, 4 sifat itulah pacul, papat aja sampai ucul. Terapkan dalam kehidupan kula jenengan. Transformasikan nilai-nilai yang ada di dalam karakteristik Rasulullah di dalam kehidupan kula jenengan. Itu tentang gundul pacul, makanya danganane pacul jenenge duran dingin duduk marang pangeran, taqarrub ilallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ngeten, perantara untuk sampai kepada Allah antara lain melalui kula jenengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian. Berikutnya ada yang namanya wazifatur rasul. Tugas Rasul itu apa? Ya, itu kalau dibahas nanti panjang lebar itu. Okay? Nah, terus khosaisu risalatir Rasul, ya, karakteristik risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kemudian wajibuna nahwar Rasul. Kewajiban kula jenengan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, di dalam melaksanakan kewajiban kula jenengan sebagai umatnya terhadap Rasulullah inilah ada satu hadis yang sangat singkat tapi padat, ya, penuh makna. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadis niki nek dipahami dari depan, man ahabba sunnati, tiang yang berpegang kepada sunnahku berarti dia ini cinta kepadaku. Nah, dibalik dari belakang, orang yang cinta kepadaku harus berpegang kepada sunnahku. Jangan sampai kula jenengan merasa cinta Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak cinta kita. Kenapa? Karena kita tidak pegang sunnahnya. Jangan kula jenengan ini GR. Padha kalih kula lah. Misale nuwun sewu GR sama siapa ya? Ayu Ting Ting misalnya gitu. Kan rada pantes ya Bu ya. Saya GR cinta sama Ayu Ting Ting. Ternyata Ayu Ting Ting belum tentu cinta sama saya. Oh, mau tak datangi aja malah bilangnya dikai alamat palsu kok. Ya, nah itu. Apane gak sakitnya tuh di sini kan begitu. Ya. Jadi jangan sampai kalau jenengan merasa cinta Rasulullah ternyata Rasulullah tidak cinta kita. Wong kita jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Rasulullah itu Bapak Ibu subhanallah banyak. Ada sunnah yang kecil, ada sunnah yang sedang, ada sunnah yang besar. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah qalbiyah. Katen nek sunnah fi'liyah nggih kados panjenengan ini ya. Mahabbatu majlis ta'lim
majlisil ilmi, ya kan, majelis ilmu. Ngeten iki jenengan itu termasuk orang yang mahabbah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah berupa ucapan. Sak pengendikane kula jenengan ngendikane sing ya nek iso diatur sing sekira lesan kula jenengan ini bisa menjamin salamatul insan fi hifdzil lisan, menjamin keselamatan kula jenengan. Itu. Atau qauliyah itu dalam arti gunakan lesan kula jenengan lisanan dzakira. Lesan yang selalu berzikir. Itu, Pak. Itu esensi Maulid Nabi itu harus seperti itu. Kalau tidak, yang kita khawatirkan Bapak Ibu, nanti kula jenengan memperingati hari kelahirannya secara berlebihan, tidak menutup kemungkinan kemudian mengkultuskan. Lah inilah yang disebut dengan tasyabbuh. Hati-hati. Apa enggak boleh Pak kita membaca sholawat? Boleh, waktu itu perintah Allah ya. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus bersolawat itu mendoakan Rasulullah agar kula jenengan juga nanti dibalas doa, dibalas pahala oleh Allah. Man shalla 'alayya marratan sallallahu alaihi asyra marrat. Yang niku nek selawat sekali kepada Muhammad dibalas 10 kali kali Gusti Allah. Selawatnya nggih selawat sing genah, ngoten lho. Terus tidak ada unsur kemudian nanti ada unsur-unsur ngapunten misalnya nggih kesyirikan ya, atau setidaknya ada selawat yang maunya ya memuji tapi berlebihan. Awalnya dulu kan seperti itu. Ya. Sehingga ada seorang nabi dikatakan sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Itu bisa jadi karena dulu memujinya berlebihan. Hati-hati. Ya, termasuk ibu-ibu nggih ngoten nek matur kalih bapake, "Pak, saya enggak akan hidup tanpamu sayang," preketek. Ya. Siapa yang memberi hidup? Allah. Hati-hati. Ya. Makanya cintailah seseorang itu karena Allah. Makanya bener Bu lagune ngoten nika. Cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Ya. Ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. Itu seperti itu. Ya, jamaah sekalian, terus kalau jenengan di dalam bersolawat. Solawat yang paling penak ya monggo lah yang sekarang lagi viral ya, Mbak ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Bisa enggak? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Yang benar-benar dihayati. Lo jenengan ngendikan ngoten niku nggih, membaca sholawat itu kayak gitu sambil dihayati, tenang di hati. Sambil ngomong putune dilus-lus bathuke. Ana arek kok aktif aja dikatakan nakal. Arek kok nakal dasar iki setan. Anake ya pinter jawab. Ibu iku demit lho jajan. Naudzubillah. Mending anake dilus-lus bathuke. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Nggih. Ngono kok ana Bu sing tanglet kali kula. Nek bapake sing nakal piye Pak Ustad? Ya bapake wacana selawat. Pas turu dikerawi bathuke sallallahu ala Muhammad. Ya. Jadi monggo diperbanyak lantunan sholawat kesane ibadah kula jenengan semakin taat, semakin semangat dari akan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka esensi Maulid Nabi Muhammad adalah bagaimana kula jenengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang dikatakan orang yang cinta kepada Rasulullah. Ya. Orang yang cinta kepada Rasulullah dijamin masuk surga. Kenapa dijamin masuk surga? Karena di situ ada unsur-unsur ittiba.
kepada Rasulullah dan ittiba kepada Rasulullah, ini adalah satu indikasi jaminan kula jenengan mendapat cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah layak Rasulullah menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu. Al-Ahzab tadi yang dibaca oleh imam kita, okay, sama Ustadz Amin. Saya yang sangat terkesan itu ketika kultum tarawih di Masjid Al-Qudus sebelum adanya pandemi, ya Pak ya. Kenapa kok disebut pandemi? Karena banyak orang yang dipandemi. Ya, banyak orang yang sedo, mudah-mudahan yang meninggal syahid dan husnul khotimah. Saya terkesan sang imam ini, beliau ini lagunya luar biasa. Satu orang bisa menirukan 2-3 lagu. Ya. Jenengan lagu apa, Bu? Siji lagu pop, loro campursari, telu lagu dangdut. Naudzubillah. Nggih kula niku biasane ngoten, Pak. Tarik sis ngono ku. Sing jawab semongko jajal. Lagu-lagu Quran ya. Tilawah Quran, suaranya diperindah. Zayyinu aswatakum fi qiraatil Quran. Itu termasuk mencontoh Rasulullah. Ojo mencontoh yang lain, Bapak Ibu. Nggih. Sekarang ini hati-hati loh. Wong maca Quran iso disimpangno kok, lagune lagu gak genah. Gitu. Mosok maca Quran lagune campursari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa nih makmume gak ngantuk kabeh. Ya. Naudzubillah. Hati-hati. Sekarang ini banyak orang-orang yang membuat Islam kita ini dibikin galau sama mereka. Maka kembalilah kepada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab itu tadi yang dibacakan beliaunya. Subhanallah ya. Di dalam kita mengqudwah, menguswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya dengan cara ittiba kepadanya ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, lamun panjenengan semuanya umat manusia, kita semua kaum orang yang mengaku beriman ini, tuhibbunallah, mengaku cinta kepada Allah, ya fattabi'uni, ikut Rasulullah. Maka Allah akan memberikan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah akan mencintai panjenengan, juga mengampuni panjenengan. Itu luar biasa. Nah, apa saja yang diitibak Rasulullah ini? Itibaknya Rasulullah itu ada 3, Pak. Panjenengan yang terbiasa memperingati hari santri. Kenapa santri? Santri itu singkatan, Pak. Sekali lagi orang Jawa itu suka bikin kiroto. Kiroto itu dikira-kira tapi nyoto. Wow, pacul, papat aja sampai ucul. Kerikil, keri-keri nang sikil, gedang digeget bar madang. Sama Indonesia kan pisang mboten cocok, pisang. Pipis merangsang gak cocok blas. Tuh. Nggih. Garwa sigarane nyawa, mantu dimaneman kon gawe putu, mara tuwa mara-mara dadi tuwa, manungsa manunggaling rasa, manungsa manunggaling kawula marang sing maha kuwasa. Ora menungsa, nek menungsa menus-menus ora krasa, saya tuwa kakean dosa. Naudzubillah. Itu jamaah sekalian. Ya, makanya santri itu singkatan. San itu ihsan, tri itu 3 aspek. Ini yang harus menjadi bahan renungan kita di dalam menguswah, menteladani Rasulullah, di dalam kita mengemban, melanjutkan, mengamalkan, mengaplikasikan risalah yang dibawa Rasulullah. Nah, ihsan itu kan ahsana yuhsinu, ihsan, memperbaiki. Memperbaiki itu berarti kula jenengan yang sudah punya, yang punya 3 aspek ini, monggo kita tingkatkan melalui peringatan Maulid Nabi ini. Yang pertama, aspek akidah salimah. Akidah salimah yang terselamatkan, yang terjauhkan dari syirik, nifak, bid'ah, fasik, dan benalu-benalu akidah yang lain. Ngoten, Pak. Makanya
nek cara dawuhe para wali biyen nggih niku muncul lagune Sluku-sluku Bathok. Pernah dengar ya Pak ya lagu itu ya Pak ya? Sluku-sluku Bathok, bathoke ela-elo sirama menyang Solo oleh-oleh payung mutha. Asline nggih, syairan itu terinspirasi dari akhir surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad, saya ini manusia biasa. Ya. Ana Abdullah faqulu Abdullah wa rasuluh. Saya ini manusia biasa seperti antum. Saya ini hamba Allah, ucapkan saja sebagai hamba Allah, jangan dilebih-lebihkan. Sampai segitunya. Hanya saja Rasulullah bertugas membawa amanah, yaitu apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diberikan wahyu, diberikan kula jenengan agar kula jenengan hanya mengesahkan Allah. Makanya setunggal, saestu Tuhan itu tunggal, tidak ada yang lain. Lah para wali biyen muncul lagu Sluku Bathok. Sluku Bathok niku bahasa Arab. Usluk batnak isin batinmu. Lah usluk batnak niku kesuwen dadi Sluku Bathok niku lho Pak. Bathoke lae lho batnuha la ilaha illallah. Ngono dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sirama menyang Solo gitu. Kenapa kok gak sirama menyang Madura kok gak? Loh itu bahasa Arab sirama ila antasila. Kamu berjalan dalam hidup ini kemana saja. Leo-leo payung mutha. Kenapa kok gak leo-leo jajan bakpo kok gak ngono. Loh niku bahasa Arab. La ilaha illallah ila antamuta. Kalimat tauhid harus tetap dijaga sampai ajal menjemput kita. Dalam bahasa Al-Quran wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam bahasa hadis man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah niku. Mangkane nek enten tiyang sedo niku diwacane la ilaha illallah niku jane keliru sing diwacane la ilaha mboten tiyang sedo. Nggih kula jenengan niki yang harus berzikir seperti itu. Pas sedo malah lagi diwacana ngoten. Gitu. Ini keliru. Jadi yang penting nggih kula jenengan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, harapan kita hanyalah Allah. Kita menyembah hanyalah Allah, kita berserah diri kepada Allah. Enak Pak ngoten niku. Nggih. Nyanyi-nyanyi niku sing ngoten niku. Dados mangke nek jenengan eling-eling ketika sedo jare Imam Ghazali wong sedo niku kaya wong sare, apa jare meleke. Wong sedo apa jare uripe, orang hidup kok biasa zikir la ilaha illallah. Ditanya malaikat ya gampang. Ya, makanya muncul lagune para wali biyen turi-turi putih itu maksudnya itu, Pak. Turi putih ditandur nyang kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa ngoten. Kenapa kok turi putih kok gak turi abang, turi kuning? Turi putih ya jenazah kula jenengan dibungkus kain kafan warnanya putih ditandur nyang kebon agung dikubur ana cleret tiba nyemplung malaikat mbok ira kembange apa ditakoni. Sapa jenengmu? Siti Markonah malaikat. Biasa ngaji nggih, biasa tahlilan insyaallah, zikir bendina, jamaah istiqomah alhamdulillah. Ditakoni, dites, sapa pangeranmu, siapa Tuhanmu? La ilaha illallah. Malaikate bingung, iki lagu apa iki? Silakan tidur. Cara kasarane ngoten. Nggih. Siapa nabimu? Gampang. Sallallahu ala Muhammad. Tanya, iki kok lagu apa iki jare nakir? Iku ngono biasa selawatan wis babane wis benturu-benturu. Kira-kira ngoten. Nggih. Itu asline kangge kula jenengan sing isih hidup. Termasuk lagu ngoten niku lho, Bu. Saben malam Jumat. Nah, ahli kubur. Oh mati kok boleh nang omah apa gak medeni?
ahli kubur mulai nyang omah. Ngono. Ndak ada. Asline niku sindiran kangge kula jenengan. Ndahne yo umpama kula jenengan di alam barzah, putra-putri kula jenengan tidak bisa mendoakan kita. Karena putra-putri kita tidak bisa mendoakan kita. Maka awalatin solihin, yaitu ciptakan generasi yang solih-solihah yang nanti bisa mendoakan kita setelah kita paripurna. Ku ngoten niku maksude. Aja mek duwe anak salah entek didik akhirnya hanya gegeran rebutan warisan tok ae. Ngoten. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, santri ini adalah risalah yang dibawa Rasulullah. Ya, akidah salimah. Ngoten. Sebagai pondasi dalam kehidupan kula jenengan. Sing nomor kalih nggih, ibadah shahihah. Ibadah yang benar-benar sesuai dengan sunnah Rasul. Ya, ibadah yang sesuai dengan contoh yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Makanya munculnya lagu lir-ilir niku. Bocah angon penekno blimbing. Kenapa kok gak penekno pencit kuwi kok gak nang ngarep ana pohon palem nggih. Penekno palem kuwi kok gak gitu. Blimbing itu kan lambang diwajibkan sholat 5 waktu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ngono. Hukum Islam ya 5. Wong Islam kudu ngerti hukum sehingga tidak wal kedual gitu. Minimal kalau jenengan ngerti haram halal. Ojo sampai wal kedual, ora kodok, ora kadal, ora guling, ora bantal, ora kerikil, ora gragal. Ora haram ora halal pakai kolu ya kuntal lah, ini bahaya. Nggih. Niki hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, makanya ibadah shahihah, ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nah, sing terakhir yang ketiga, matinul khuluq atau akhlakul karimah. Nggih, sebagai buah dari dasar akidah kita aplikasikan dalam bentuk ibadah. Lalu implementasinya adalah berakhlakul karimah. Di dalam surah Ibrahim ayat 24-25 ya kan? Jadi Allah memberikan perumpamaan kalimah thayyibah itu kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullakhinin bi idzni rabbiha. Niku ngoten niku. Akarnya menghunjam ke dalam tanah, akidahnya kuat, gak mudah tergoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun. Ngoten. Jenengan ada pandemi, gak ada pandemi ya sholat ya jamaah. Dene gak esok jamaah nang masjid wong jenis situasi masih seperti itu, ya udah jamaah di rumah sama papa dan sebagainya. Ini bu ganjarannya pun podo. Ngoten. Tapi saat ini kan sudah mulai ini ada beberapa masjid itu yang sudah merapat dan sebagainya. Yang mau ya monggo silahkan. Tapi bagi masjid saya Bapak Ibu masih belum saya perbolehkan. Kenapa? Karena masih dalam koridor ini belum sirna. Ya, jadi saya juga tidak menyalahkan yang rapat atau yang renggang, monggo tergantung situasi, kondisi dan domisili panjenengan. Dan lebih hati-hati itu lebih baik. Enggak tahu kalau di sini bagaimana nih, softnya kok masih garis-garis ini. Masih nggih? Nah, itu hadirin nggih. Jadi tu'ti ukulaha kullakhinin bi idzni rabbiha. Ngoten. Memberikan manfaat kepada orang lain nggih. Itu sehingga menjadi orang-orang yang diberkahi Allah, ya bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.